Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dr. DRG I Gusti Agung Ayu Darmawati MBiomed selaku penguji 1, yang saya hormati Ibu Ida Ayu Made Sri Arjani SIP MERG selaku penguji 2 dan pembimbing, yang saya hormati Ibu Luputurinawati SSI selaku penguji 3. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, saya pada hari ini bisa mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Perbedaan Kadar Asam Urat pada Wanita Usia Subur dan Menopause di Wilayah Banjartanasari, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Bab 1 tentang latar belakang masalah. Kadar asam urat yang meningkat dapat mengakibatkan gangguan pada tubuh seperti perasaan lindu pada persendian. Jika dilihat pada data Riskesdas Nasional tahun 2018, prevalensi tertinggi penyakit sendi di Indonesia diduduki oleh Provinsi Aceh dengan prevalensi 13,26%, dilanjutkan pada Provinsi Bengkulu dan Bali. Menurut data Riskesdas Provinsi Bali tahun 2018 menunjukkan bahwa semakin bertambahnya umur, maka prevalensi penyakit sendi semakin meningkat, dan prevalensi tertinggi terjadi pada perempuan dengan prevalensi 12,9%. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Venti dan kawan-kawan tahun 2014 menunjukkan kadar asam urat pada kelompok wanita sudah menopause lebih tinggi dibanding kelompok belum menopause. Penelitian oleh Patroni tahun 2017 menunjukkan kadar asam urat pada wanita menopause lebih tinggi daripada perimenopause. Pada wanita menopause rentan terserang penyakit asam urat karena mengalami penurunan kadar estrogen. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kadar asam urat seseorang. Perlunya kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kadar asam urat yang akan berdampak buruk bagi kesehatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adakah perbedaan antara kadar asam urat pada wanita usia subur dan menopause di wilayah Banjartanasari, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan? Adapun tujuan penelitiannya untuk mengetahui perbedaan kadar asam urat pada wanita usia subur dan menopause di wilayah Banjartanasari, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya, bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama tentang asam urat, yang kedua tentang hiperurismia, yang ketiga tentang wanita usia subur, dan yang keempat tentang menopause. Selanjutnya, bab 3 tentang kerangka konsep. Ini merupakan bagian dari kerangka konsep dalam penelitian ini. Selanjutnya, tentang variabel dan definisi operasional. Yang pertama, variabel yang digunakan yaitu variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, dan variabel pengganggu. Kemudian ada hubungan antar variabel, bisa dilihat pada bagan. Selanjutnya, definisi operasional. Jadi, dalam penelitian ini digunakan 3 variabel, wanita usia subur, wanita menopause, dan kadar asam urat. Kadar asam urat digunakan pada kategori perempuan, yaitu normal 2-6 mg per dl, tinggi lebih dari 6 mg per dl. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian ini ada perbedaan antara kadar asam urat pada wanita usia subur dan menopause di wilayah Banjartanasari, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya, bab 4 tentang metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang digunakan yaitu observational analytic dengan pendekatan cross-seksional. Selanjutnya, alur penelitiannya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat dilakukannya yaitu di wilayah Banjartanasari, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Waktu penelitiannya dari bulan Februari sampai dengan April 2021. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wanita usia subur 95 orang dan wanita menopause 97 orang. Kemudian sampel penelitiannya menggunakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Selanjutnya, besar sampel yang digunakan itu menggunakan rumus Slovin dan didapatkan hasil wanita usia subur dengan 15 orang dan menopause 15 orang. Teknik dan pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan datanya menggunakan data wawancara dan hasil pemeriksaan kadar asam urat. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data, yaitu yang pertama itu alat tulis, informan consent, lembar wawancara responden, dan kamera. Instrumen pemeriksaan kadar asam urat, yang pertama alat yang diperlukan yaitu blood lancet, pen lancet,
alat POCT beserta strip. Kemudian bahannya yaitu kapas alkohol 70%, kapas kering, dan sampel darah kapiler. Prosedur pemeriksaan kadar asam urat yang pertama pra-analitik diawali dengan persiapan pasien, kemudian persiapan peneliti. Selanjutnya, kemudian persiapan alat bahan sampling darah kapiler, kemudian pengambilan darah kapiler. Kemudian dilanjutkan pada tahapan analitik dan terakhir post-analitik. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data. Dengan teknik pengolahan data, yaitu hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan narasi. Kemudian, analisis data menggunakan uji Mann-Whitney. Dengan penarikan kesimpulan, nilai asimsik kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, nilai asimsik lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Selanjutnya, etika penelitian menggunakan 5 prinsip. Yang pertama, menghormati individu. Yang kedua, kemanfaatan. Yang ketiga, berkeadilan. Yang keempat, tanpa nama. Dan kelima, kerahasiaan. Selanjutnya, bab 5 tentang hasil. Yang pertama, gambaran umum lokasi penelitian. Desa Pajahan memiliki batas-batas bagi berikut. Yang pertama, sebelah utara Desa Bantiran, sebelah selatan Desa Saih, sebelah timur Desa Kebon Padangan, yang sebelah barat Desa Munduk Temu. Desa Pajahan kini mempunyai 6 banjar dinas atau lingkungan Desa Pajahan, yaitu Banjar Dinas Pajahan, Banjar Dinas Duren Mincit, Banjar Dinas Tangis, Banjar Dinas Lau, Banjar Dinas Tanah Sari, dan Banjar Dinas Banyusari. Penelitian ini dilakukan di Banjar Dinas Tanah Sari dengan jumlah penduduk 478 jiwa. Kemudian, hasil kadar asam urat pada wanita usia subur dan menopause di wilayah Banjar Tanah Sari, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, dilihat pada tabel. Jadi, dari 30 orang yang terdiri dari 15 wanita usia subur dan 15 wanita menopause yang diteliti, sebanyak 10 orang responden menopause memiliki kadar asam urat yang tinggi. Pada 15 responden wanita usia subur memiliki kadar asam urat yang normal. Selanjutnya, hasil perbedaan kadar asam urat pada wanita usia subur dan menopause di wilayah Banjar Tanah Sari, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Yang pertama, nilai terendah dan tertinggi hasil pemeriksaan kadar asam urat pada wanita usia subur dan menopause. Jadi, pada tabel, wanita usia subur nilai terendah dari kadar asam uratnya 3,0 mg per dl dan yang tertinggi 5,3 mg per dl. Selanjutnya, pada menopause terendah 5,3 mg per dl, yang tertinggi 7,5 mg per dl. Selanjutnya, tabel rata kadar asam urat pada wanita usia subur dan menopause. Jadi, wanita usia subur memiliki rata kadar asam urat 4,2 mg per dl, pada menopause 6,31 mg per dl. Selanjutnya, hasil pemeriksaan kadar asam urat pada wanita usia subur dan menopause dilihat pada diagram atau gambar. Jika dilihat, maka nilai dari asam urat normal, kadar asam urat pada menopause terjadi peningkatan atau tinggi. Kemudian, hasil analisis data. Pada uji Mann-Whitney diperoleh hasil asimsik 0,00, yaitu asimsik kurang dari 0,05, yang berarti hipotesis diterima. Dengan demikian, ada perbedaan kadar asam urat pada wanita usia subur dan menopause di wilayah Banjar Tanah Sari, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, hasil kadar asam urat pada wanita usia subur. Berdasarkan rata-rata hasil kadar asam urat pada wanita usia subur dengan rata-rata 4,2 mg per dl, hasil penelitian dari 15 responden wanita usia subur menunjukkan kadar asam urat normal. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan hormon estrogen sangat penting untuk membantu pengaturan sekresi asam urat, sehingga mampu melindungi wanita dari hiperurismia. Penelitian yang dilakukan oleh Karuniawati tahun 2018 mengenai hubungan usia dengan kadar asam urat pada wanita usia dewasa didapatkan hasil terbanyak pada rentang usia 34-47 tahun sebanyak 12,5% dan usia 48-75 tahun sebanyak 22,9%, sehingga dapat disimpulkan ada hubungan antar usia dengan kadar asam urat yang tinggi. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Lioso dan kawan-kawan tahun 2015 yang menunjukkan bahwa proporsi responden wanita yang berumur lebih dari 40 tahun lebih banyak memiliki kadar asam urat yang tinggi dibanding dengan responden yang berumur kurang dari 40 tahun. Selanjutnya, hasil kadar asam urat 15 responden
wanita usia subur terdapat 1 orang yang hasilnya sama dengan menopause dalam rentang normal, dan hasil wawancara menunjukkan wanita usia subur mengonsumsi asupan purin setiap minggu sebanyak 3 kali, olahraga 1 kali dalam seminggu, dan beraktivitas sehari-hari di rumah. Sehingga kadar asam urat darah tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, tetapi oleh berbagai macam faktor lain, meliputi jenis kelamin, umur, fungsi ginjal, masukan alkohol, obesitas, dan kandungan purin. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Soputra dan kawan-kawan tahun 2018 yang didapatkan hasil prevalensi hiperurismia pada kelompok obesitas lebih tinggi daripada kelompok non-obesitas. Hasil penelitian oleh Jalianat dan kawan-kawan tahun 2018 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antar pola makan dengan penyakit asam urat. Dengan kadar tinggi purin, maka semakin tinggi nilai asam urat. Kemudian, selanjutnya hasil kadar asam urat pada menopause. Kadar asam urat pada kadar yang masih dalam batas normal dan tinggi, dengan rata-rata 6,31 mg per dl. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 15 responden wanita menopause dengan hasil kadar asam urat tinggi pada 10 orang dan 5 orang lainnya dengan hasil kadar asam urat normal. Pada wanita yang sudah tidak memproduksi estrogen, ekskresi asam urat tidak terbantu dan dapat menimbulkan hiperurismia. Menurut penelitian oleh Nasir tahun 2017 menunjukkan bahwa hasil kadar rata-rata asam urat pada lansia perempuan yaitu 7,24 mg per dl. Pada penelitian yang dilakukan oleh Raja Gugo dan kawan-kawan tahun 2020 menunjukkan bahwa hasil dari pemeriksaan diperoleh kadar asam urat pada wanita menopause sebagian besar meningkat. Selain itu, hasil penelitian dari Arjani dan kawan-kawan tahun 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 38 orang atau 66,7% responden perempuan yang memiliki kadar asam urat yang tinggi dari 43 responden karena adanya hormon estrogen yang ikut membantu pembuangan asam urat lewat urin. Selanjutnya, jika dilihat dari hasil wawancara dalam penelitian ini, terdapat frekuensi 3 kali konsumsi asupan purin dalam per minggu dan tidak disertai dengan olahraga pada 1 orang. Kemudian, 4 orang dengan frekuensi 1 kali konsumsi asupan purin per minggu yang tidak disertai dengan olahraga yang hanya 1 orang yang melakukan olahraga 1 kali dalam per minggu. Padahal 5 orang lainnya tidak mengonsumsi asupan purin dalam per minggu dan tidak melakukan olahraga dalam seminggu. Hasil penelitian pada 5 responden wanita menopause menunjukkan kadar asam urat normal. Hal tersebut diperkirakan berkaitan dengan lama masa menopause subjek, yaitu pada rentang 1-10 tahun. Jumlah kecil estron atau E1 yang masih ada diduga menjadi faktor protektif dari estrogen terhadap penurunan risiko hiperurismia. Kadar asam urat pada menopause normal juga disebabkan oleh fungsi ginjal yang baik, tidak mengonsumsi alkohol, tidak mengkonsumsi makanan tinggi purin. Kemudian, hasil perbedaan kadar asam urat pada wanita usia subur dan menopause berdasarkan analisis data dengan menggunakan uji Mann-Whitney diperoleh nilai asimsik yaitu 0,00, yaitu asimsik kurang dari 0,5. Hal ini menunjukkan ada perbedaan kadar asam urat pada wanita usia subur dan menopause. Hal tersebut dapat lihat juga pada hasil penelitian yang disebutkan pada Patroni tahun 2017 yang menyebutkan bahwa analisis data yang menyebutkan bahwa ada perbedaan antara kadar asam urat pada wanita perimenopause dan menopause, dan juga penelitian yang disebutkan oleh Venteh dan kawan-kawan pada tahun 2014. Bab 6 Selanjutnya, bab 6 tentang kesimpulan dan saran. Simpulan, dari 30 responden yang terdiri dari 15 wanita usia subur dan 15 wanita menopause, menunjukkan 10 wanita menopause atau 33,3% didapatkan hasil kadar asam urat tinggi, dan 5 wanita menopause atau 16,7% didapatkan hasil kadar asam urat yang normal. Pada 15 wanita usia subur atau 50% Nilai terendah pemeriksaan kadar asam urat pada responden wanita usia subur adalah 3,0 mg per dl dan tertinggi 5,3 mg per dl. Nilai terendah kadar asam urat pada responden menopause adalah 5,3 mg per dl dan tertinggi 7,5 mg per dl. Dan wanita usia subur 4,2 mg per dl, sedangkan pada responden menopause dengan rata 6,31 menunjukkan ada perbedaan antara kadar asam urat pada wanita usia subur dan menopause di wilayah Banjartanasari, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Adapun saran dalam penelitian ini, bagi responden wanita subur akan tetap menjaga kontrol kadar asam urat, menjaga pola makanan, menghindari alkohol, dan olahraga yang cukup. Bagi responden wanita menopause, baik yang memiliki kadar asam urat normal dan tinggi, agar menjaga pola makan atau mengurangi asupan kandungan purin yang berlebih dan olahraga yang cukup. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.